والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه التابعين وتابع التابعين ومن جاء من بعد إلى يوم الدين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقد قال رضي الله عنه ونفعنا في علومه في دارين آمين. Malam udah terangin apa? Wala yasilun, tidak akan pernah sampai tatkala orang menuju satu tujuan, tapi jalannya salah ataupun salah jalannya, maka sampai kapanpun dia akan berjalan tidak akan penuh, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Karena memang dasarnya jalannya salah. Kalau kepengen benar, kepengen sampai, harus benar cara, benar tujuannya, benar caranya, benar jalannya. Sesuai kemarin sudah tak kasih contoh, kalau kita seumpamanya mau menuju ke situ Bondo, harus tahu ini terus ke utara, ke timur. Kita keluar dari sini ke timur, terus ke timur, baru di jalan raya ambil kiri. Setelah jalan raya ambil kiri, ada pertigaan di sana, pos pantau polisi, bundaran, angkaan kanan. Begitu kanan mentok, ngiri lagi. Begitu ngiri mentok, total terus. Di situ nanti menemukan pertigaan yang kedua kali, pertigaan pertama, pertigaan kedua, depan pom bensin kanan. Ikut terus mentok, pertemuan Kampung Arab di sana. Setelah Kampung Arab jangan ambil kiri, ambil kanan. Mentok dah itu sampai tujuan. Itu caranya. Tatkala benar cara kita menuju satu tujuan, maka seiring waktu berjalan kita akan sampai ke tujuan. Misalnya, Anda mau ke situ Bondo, sudah keluar dari sini sesuai dengan rambu-rambu, kita tahu jalannya, maka kita sampai ke tujuan. Caranya benar, tujuannya kita tidak salah, maka seiring waktu berjalan cepat ataupun lambat pasti kita sampai. Tapi kalau kita caranya salah, kita menuju satu tujuan tapi jalannya salah, ya, selama apapun kita berjalan, ya, maka tidak akan juga sampai. Bahkan sampai kita tua, sampai keriput, ya kalau memang jalannya salah, tak nyampe. Di dalam ilmu pun juga seperti itu, ada caranya. Cara tersebut yang dapat mengantarkan kita berupa kesuksesan. Maka Habib Umar itu memberi salah satu dari guru kami, Habibana Umar. Nah, beliau mengatakan bahwasanya ada orang yang datang kepada kami nominasi 10 sampai lebih dari itu, tapi pulang tidak menuai berupa kesuksesan. Apa? Tetap aja tidak punya sir ilmu, berkahnya ilmu, nurnya ilmu, cahayanya ilmu. Tapi ada kadangkala
Ada 4 tahun datang kepada kami, jadi pulang dia menjadi orang yang alim, mendapatkan ilmunya, mendapatkan sir ilmunya, sehingga dengan ilmu itu dia sampai ke tujuan. Kadang ada yang 1 tahun, kadang ada yang 2 tahun, kadang ada yang 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 detik. Kembali kepada konteks tadi di dalam kitab, tergantung caranya. Tujuan kita ke situ Bondo, kalau memang kita caranya, jalannya kita benar, cepat sampai ke tujuan. Apalagi kita tahu caranya, bukan cuma benar cara kita, tapi tahu caranya kita. Benar itu hanya mengetahui, tapi kalau tahu kita lebih dalam lagi. Misalnya ini sesuai sudah tak kasih rambu-rambu tadi, mentok keluar dari pondok ujung, mentok di jalan raya kiri, di jalan pertigaan lagi nganan, pertigaan lagi ngiri, pertigaan lagi nganan, pertigaan lagi ngiri, pertigaan lagi nganan lagi, mentok dah sampai ke situ Bon. Itu istilah kata kalau bahasa Google Map secara umum bagi orang yang tidak tahu, bagi tidak istilah kata tidak tidak mengerti. Tapi ada jalan orang-orang yang mengerti, cepat, putus, istilah kata mangkas jalan. Mau kemana tujuannya? Seumpamanya ke Bali. Oke, kita pangkas dari sini, lurus pertigaan nomor 3 langsung kanan, lurus lagi, langsung dapat pertigaan lagi, baru mentok, sudah sampai perbatasan situ Bondo. Sebelum perbatasan nganan ambil jurus Cermai, langsung mentok masuk situ Bondo. Di sini ada siapa? Tahu jalan. Begitupun di jalan cari ilmu. Habib Umar menggambarkan salah satu guru kita, Habibana Umar, salah satu dari guru kami, menggambarkan ada yang cepat, ada yang ada juga memang selama-lamanya tidak mendapatkan ilmu. Gimana? Yang tidak mendapatkan ilmu tadi itu karena dia tidak tahu ketujuannya. Dia tahu tujuannya mana, tapi dia tidak tahu jalannya. Nyampe Bondoso, kanan lagi, dari kanan ngiri lagi, kanan gini, muter aja. Nah, keluar dari Bondoso. Begitupun cari ilmu, ada cara. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana tatkala kamu secara kita mau mendapatkan ilmu secara jismaniyah, di dalam cara kita mencari ilmu harus jid wal ijtihad. Apa jid wal ijtihad itu? Betul-betul kita semangat, gigih, dan harus berjuang mati-matian. Gimana caranya? Jadi kita bereinkarnasi perubahan, harus berubah. Kalau di rumah tidak mau berjuang harus berjuang. Kalau makannya di rumah enak, sekarang di pondok pas-pasan. Kalau di rumah maunya sendiri, sekarang tidur kapan saja, di mana saja, mau kapan, keadaan seperti apa aja. Tapi tatkala di santren ada waktu, ada cara. Di rumah pun juga sebegitu, cara omong berubah, dirubah total sehingga dia istilah kata membaca ilmu dan mengamalkan ilmunya. Setelah ada ilmu pada seseorang tersebut, maka dia butuh rohaniah. Apa? Dia harus dekat dan harus mengerti dan harus dapat barakah daripada ilmu. Apa barakahnya ilmu itu? Adalah seorang ridhonya seorang guru. Kan di sini ceritakan, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina, tatkala kami melihat banyak daripada orang yang mencari ilmu di zaman kita ini, yajidduna ilal ilmi, begitu beliau haus dan berjuang semangat untuk mencari ilmu, wala yasilun, tapi nihil, tidak sampai ke tujuan. Apa ketujuannya?
berupa kesuksesan dunia akhirat. Ternyata banyak dari mereka yang sudah tahu ilmu, akan tetapi bukan tambah dekat malah tambah jauh. Dengan ilmu harus tambah baik malah tambah rusak. Dengan ilmu mereka harus tambah taat malah tambah ahli maksiat. Ini yang dikatakan tidak sampai. Apa tujuan ilmu? Merubah seseorang tersebut menjadi lebih baik lagi. Dengan gimana? Yang tadi mengamalkan ilmunya sesuai dia apa dapatkan dari guru. Ya belajar dari yang paling kecil. Tadi malam sudah diceritakan. Apa tadi malam atau kemarin sore Pak? Apa tadi diceritain? Harus berubah. Gimana orang yang mempunyai ilmu? Orang yang mempunyai ilmu harus ada perubahan. Dulu yang buruk harus menjadi baik. Akhlaknya, budi pekertinya jelek harus berubah menjadi baik. Tutur sapanya yang ura-uraan, suaranya kencang, keras, suka mencari, suka memakan. Tapi tatkala mempunyai ilmu berubah, tutur sapanya halus dan juga berilmu, manfaat ilmu. Dulu puasa ada kepikiran, tapi sekarang menjadi seorang santri, harga diri, harga mati. Puasa bagiku adalah wajib. Walaupun ngumpul pulang nanti ke rumah, ngumpul teman-temannya pada minum, pada merokok, ente ngumpul tidak masalah. Tapi tatkala ente dikasih makan, dia bilang, harga diri, aku santri. Sudah dah, kamu merokok aja tidak apa-apa. Kamu makan. Kenapa kamu? Puasa, tidak gentle, biari aku tidak gentle. Tidak gaul, biari tidak apa-apa tidak gaul. Aku punya karakter. Perbedaan aku di sini sama kamu. Aku juga merokok, aku juga makan. Tapi kapan aku harus merokok, kapan aku makan dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada berubah langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulunya suka ngerumpi. Dulunya suka menghina, mencerca. Begitu dia belajar ilmu berubah. Tak suka ngerumpi, tak suka mencerca, tak suka menghina. Bahkan mulutnya distempel, mulutnya dilem, mulutnya ditutup. Kenapa? Karena berilmu. Apa? Ilmu ngajarin. Tidak boleh sesama muslim menghina, sesama makhluk Allah Ta'ala mencaci, menghina. Apalagi sesama muslim. Muslim akhul muslim. Allahumma salli ala Muhammad. Dari busananya. Dulu belum mondok, belum punya ilmu. Sesuai yang Abah bilang, aur-auran bajunya keren, stylenya keren, seperti orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan bangga dengan busana mereka. Telah dikenalkan kepada ilmu, dikenalkan kepada agama. Idola saya Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Idola saya para sahabat. Idola saya para wali min auliillah. Idola saya Habib Umar. Idola saya Habib Salim Syatib. Idola saya habaib wali min auliillah yang ada di Trim. Idola saya guru saya. Kamu bangga dengan baju itu, saya bakalan bangga dengan sarung peci saya. Kenapa? Karena kamu punya komitmen, saya juga punya komitmen. Kamu punya karakter, saya juga punya karakter. Kamu punya rasa, saya juga punya rasa. Tapi bukan alasan agar kita tidak duduk bersama, walaupun beda busana, kita nyantai bareng bersama. Berarti ilmunya manfaat. Katanya tadi itu perjalanan itu menuju Bali sampai berarti. Kenapa? Karena sudah sampai ke tujuan. Bagi santri yang berubah dari tutur sapa tingkah lakunya,
Dari omongannya berubah, dari busananya berubah, cara tidurnya pun juga berubah, cara mandinya juga pun berubah. Dari kelakuan ke setiap harinya, dari paling kecil sampai paling besar berubah. Maka ilmu ini ada yang didapatkan ilmu barakah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang dimaksud bil ilm na'iz wa bil jahl yadhil. Dengan ilmu kami mulia. Kok bisa mulia? Ya. Coba tatkala kita dilihat rapi, pakai busana, ya, rapi. Senang pada senang melihat orang bersih kayak gini, bersih, rapi. Apalagi bawa siwak, minyak harum-harum, begitu kedekatan, harum. Baunya misik. Demen apa tak demen orang? Demen. Coba kalau bau kompros cara bikul beken, kayak tikus curut, biar udah ganteng, tapi kompros, baunya bau tekok. Tahu kamu bau tekok? Toke itu bau tekok, kata bahasa Madura. Bau tekok. Biar ganteng. Kalau bau ketek, misalnya dorok, bau, kelemunga, magelengeran orang. Demen benda orang, dah kira kerasa. Atau sebaliknya, walaupun tidak bau, bajunya compang-camping, kedok, kumel, rambutnya berantakan, mukanya serem, rambutnya berantakan, giginya jigongan 2 mili. Dia juga ganteng. Ada yang demen duduk, ngelihat aja ngeri. Tapi coba lihat, baju rapi, ya, muka ya kayak gini, bersih, ya, bajunya rapi. Kalau pakai baju putih bersih, sarungnya bersih, sandalnya juga bersih, kuku-kukunya bagus, dilihat bersih. Senang pada orang. Senang. Kalau kebalikannya kumel, tidak senang. Begitu dekat harum langsung, semerbak. Karena dia apa? Pakai minyak wangi, pakai minyak misik. Kita memandang senang, mendekat kita tenang. Kenapa? Harum bau. Coba kalau kumel, tinggalnya aja sudah senang. Baru kita ngelihat senang. Aduh, mak bodoh kok sudah. Begitu dekat, parfumnya level dewa, bau neraka. Apa? Bau apa? Bau ketek. Gak usah lama-lama, 2 menit langsung jamin kelengar. Bau kelemong. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dengan ilmu, na'iz, dengan ilmu kita mulia, dianjurkan di dalam agama. Dengan ilmu kita, kau harus bersih, kau harus rapi, kau harus suci. Begitu dilihat santri rapi, pakai peci putih, koko putih, sarungnya sopan rapi, penampilannya masya Allah, jam tangan pakai cincin, pecinya rapi, mukanya glowing, bersih. Begitu dekat, harum, minyak orang yang ngelihat demen. Mulia pada mulia. Begitu dekat senang. Kenapa? Baunya harum. Mulia pada mulia. Jadi biasanya kebalik, bil jahil nadil. Dengan kebodohan kita akan direndahkan. Bodoh, masa bodoh aku, dia iya. Akhirnya pakai baju serampangan, muka sembrautan, rambut tidak tertata. Tak kenal namanya an-nadhafatu minal iman.
Dilihat senep, begitu deket langsung kelenger. Gimana? Dilihat tak nyenengin, compang camping, jigong 2 mili. Hah? Ngejolan punya arek keren kan join. 2 jam tidur. Ngeces. Ngiler. Dah dibersihin. Dah dicuci muka. Gigi jigong 2 mili. Sudah hampir 1 bulan tidak sikatan. Abang tadi ning mak semak jong, mun semak langsung kelenger. TBC kan. Ya kena bau ababnya itu. Virus mematikan. Dari jigong 2 mili 3 bulan tak sikatan. Begitu dekat, menghirup udara segar bak seperti di kandang limusin. Mocak, mampu beleceng gitu. Bukan beleceng Bali. Kalau beleceng. Beleceng apa? Daging ayam tuh. Beleceng ya? Beleceng. Beleceng enak dimakan. Baunya juga, apalagi dikasih anu mesti ada harum. Kalau belecengnya limusin jangan. Pecehnya, kencingnya limusin. Insyaallah kalau sebulan terus berkelanjutan, insyaallah asam lambung. Ya, begitu dekat langsung bau asam. Tak mandi, teluare. Bau keringet, bau ketek. Kenapa? Biljanan. Enggak urus. Tapi tatkala orang mempunyai ilmu, dia tahu, aku harus tampil depan orang, harus rapi. Kenapa katanya? Malu. Kita sebagai santri diajarkan di dalam agama bersih, rapi, gitu. Pakai baju rapi, harum juga tatkala dekat orang Jadi tatkala ilmu ini ada pada kita dan bermanfaat, maka dia akan merubah kita. Cara omong kita yang jelek, bil ilm nais, dengan ilmu kita mulia. Dulu ngomongnya seenaknya, sembarangan. Pokok dah ngomong misu-misu aja, ngomel-ngomel aja, jorok aja. Cara orang Bali menaikinana. Mai sini, mai kau sini cicing, gitu lah. Bahasa surgawi. Di surganya neraka. Ya, kayak gitu. Gimana? Karena dia bodoh, tidak punya wawasan ilmu, tidak diajarkan akhlak, tidak ditahukan kepada Nabi, tidak dikenalkan agama, nyeplos namanya. Jadi gimana responnya orang? Jadi gitu kasar, biasa ganti no. Kasar omongannya, tidak tahu akhlak, didengar aja tidak enak, empeng, dengar empeng, sing demen gitu. Nah, dia demen-demen aja, tapi orang yang dengerin tidak demen. Ini ngaki jombo. Yang yang ngomong enak, tapi yang dengerin tidak enak. Ya maklum, karena dia jahal, dan diajarkan ilmu, dan dikenalkan kepada Allah Ta'ala. Gimana akhirnya? Omongannya tidak bisa dijah. Ya maklum, namanya tidak punya ilmu. Makanya katanya tadi, bil jahli nadil, dengan kebodohan kita akan dihina. Pandang sebelah mata, omongannya kasar kali, omongannya, mulutnya jelek kali gitu. Wabil ilm nais, dengan ilmu kita mulia. Tapi tatkala kalian udah mondok, misalnya anak Tegalingga, anak Balinya, anak desa-desanya masing-masing nih, omongannya dah enak dulu, so enaknya, pokoklah semua dan orang gigi kuntak teman corong keling apa ini, magenap dah. Tapi diajarkan setelah itu, mondok, ternyata agama itu menjaga. Barang siapa yang tidak menjaga mulutnya, maka dia tidak akan menjadi orang mulia dunia akhirat dan musuh jannah banyak. Maka ada peribahasa, ihfad lisanaka ayyuhal insan, la yaldagannaka innahu la yaldagannaka innahu thu'ban, kam min madabiri min gatili lisanihi
kanat tahabu liga'ahu syuja'an. Termotivasi sebaik apapun, sehebat apapun, semulia apapun, tapi orang tersebut tidak bisa menjaga mulutnya, maka dia akan dihinakan. Dapat ilmu diajari. Bagaimana mulutnya agama? Mulut diajarkan agama gimana? Mulutnya santri gimana? Mulutnya orang yang punya ilmu gimana? Mulutnya orang yang taat gimana? Ternyata mulutnya orang yang taat, mempunyai ibadah, mempunyai ilmu, orang yang dekat kepada Allah, dia tidak akan berbicara kecuali yang lemah lembut, tidak akan pernah menghina, mencaci dan menyepelekan. Diajarkan dengan itu. Pulang nanti ke rumahnya beda langsung. Sama yang lebih tua sopan, yang lebih muda sayang, omongannya lemah lembut, tidak ke yang tua ataupun muda, apalagi yang lebih tua, apalagi kedua orang tuanya, berubah langsung. Mulutnya yang jorok, mulutnya yang kotor, mulutnya yang tidak ada sopannya, begitu tahu ilmu langsung berubah. Mulutnya indah, mulutnya lemah lembut, mulutnya bagus, ngomongnya lebih tua lembut, terhadap yang lebih kecil sehingga orang mikir, Masya Allah, ada perubahan. Dia mondok, dia punya ilmu, berubah mulutnya dari yang kotor menjadi mulut yang baik. Itu. Maka dikatakan bil ilm na'iz. Dengan ilmu Allahumma sholli ala Muhammad. Wa la yasilun nabiy. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dari kita mendapatkan barakahnya ilmu. Mulai belajar dari kita sekarang, utamanya yang baru-baru, juga yang sudah lama di sini. Ayo berubah. Ilmu yang kita dapatkan amalkan agar kita menemui keuntungan, ketenteraman, kemuliaan dunia. Amin. Allahumma nafa'na wa iyyakum fi haqiqatil ittiba' wa asmana wa iyyakum fi hadratil istima' hatta natahaqqaqa kullu ma sami'na ila tariqi ma amilna. Amin. Allahumma amin. Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa